Ada sih mah di mobil tapi pasti. Oh iya, nanti. Kalau dibutuhkan aja. Iya. Ya. Kalau berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyatuhal ummahat wal akhwat al hadirat wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini yang walaupun nampak sore hari karena sudah mendung, sudah gelap, kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah membawa kebaikan. Dan semoga semua dan seluruh hidup yang kita jalani selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini adalah Fiqhul Mawarith atau ilmu al-faraid. Ilmu yang membahas tentang warisan. Buku yang saya tulis itu adalah diktat kuliah. Jadi saya ngajar pelajaran ini buat para mahasiswa. Yang diajarkan 14 pertemuan, yang pesertanya masih muda-muda. Dan mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini selalu memiliki jiwa muda. Mahasiswa-mahasiswi yang istimewa. Sehingga mudah-mudahan pertemuan yang sangat-sangat singkat ini, tentu kita tidak bisa memenuhi kupas tuntas, karena kupas tuntas itu butuh waktu yang sangat panjang. Tapi mudah-mudahan memberikan serta pemahaman secara global tentang ilmu ini. Dan sebenarnya solusinya gampang kalau kita punya masalah. Gak usah belajar 14 semester atau 14 pertemuan, tapi cukup kalau ada masalah tanya. Jadi sudah selesai persoalannya. Kalau masalahnya masalah hitung-hitungan, insya Allah di setiap handphone kita bisa mendownload aplikasi tentang pembagian warisan, sehingga kita bisa mengetahui bagian-bagian warisan. Jadi nampak secara lahiriah itu susah, lama, tapi insya Allah menjadi mudah kalau kita mendapatkan kuncinya. Akhwati fillah hafizakumullah. Buku ini juga saya sebut dengan buku saku, yang memuat sedikit materi. Yang sebenarnya buku singkat ini adalah ringkasan dari buku yang sangat tebal. Sehingga tentu dengan membacanya saja tanpa digurukan, tanpa ada yang memberitahukan, maka agak sulit juga kita untuk memahaminya. Sehingga buku ini memang buku pegangan untuk tadi kuliah. Apalagi ayat-ayat yang tadi dibacakan sesungguhnya adalah memang ayat-ayat yang berbicara tentang warisan. Kita dengar ayatnya, kita dengar terjemahannya, tapi saya yakin sulit bagi kita untuk memahaminya. Jadi ternyata ada ayat-ayat Al-Quran yang juga kita agak susah memahaminya kalau tidak ada ustadznya. Apa itu warisan? Apa itu al-irfu warisan?
Warisan itu adalah berpindahnya, ya, di situ ada berpindahnya harta. Dari siapa? Dari mayit yang meninggal dunia. Untuk siapa? Untuk ahli waris yang syaratnya dia masih hidup. Ahli waris masih hidup. Jangan sampai ada ahli waris sudah meninggal dunia masih dikasih warisan. Nanti Nabi Adam dapat juga. Ya. Kenapa harus ada proses namanya warisan ini? Karena kita ketika hidup di dunia memiliki harta yang kalau kemudian kita meninggal dunia, maka pemiliknya harus berganti. Kan kita meninggal dunia, harta yang kita miliki, kita bawa mati atau kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Lalu yang memiliki siapa? Yang akan mengelola siapa? Yang akan bertransaksi siapa? Tentu yang akan melakukan itu semuanya adalah ahli waris. Sehingga Islam sebagai agama yang memberikan solusi, kalau kita pegang erat-erat, kalau kita jalankan, maka insya Allah tidak akan ada persoalan. Syaratnya cuma satu, taat kepada Allah, ikut aturan Allah. Karena kalau kita bikin aturan sendiri, maka yang terjadi justru akan tarik-menarik kepentingan. Tapi kalau Allah yang ngatur, siapa yang berani memprotes Allah? Tentu tidak ada. Apalagi ini berbicara tentang harta. Di mana-mana kalau berbicara tentang harta, pasti yang terjadi adalah percekcokan. Orang bisa diam-diaman sampai bertahun-tahun gara-gara harta. Orang bisa saling membunuh, ya kan? Juga disebabkan karena harta. Dan sebab-sebab yang lainnya. Karena harta ini sangat-sangat membuat kita lalai kepada segalanya. Bahkan ada yang lupa kepada keluarganya, lupa kepada kewajibannya, lupa kepada sholatnya, gara-gara ngejar-ngejar harta. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan agar harta ini jatuh kepada yang berhak dan tidak terjadi pertengkaran di antara sesama keluarga. Kemudian harta yang diwariskan itu ya semua harta yang dimiliki oleh si mayit. Baik harta itu berupa harta yang bergerak, ya, seperti uang itu kan harga berputar terus. Atau harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, villa, kontrakan. Itu semua harus ada pemilik yang baru ketika ditinggalkan oleh pemilik yang lama. Ada kendala yang sangat besar di masyarakat kita, di mana warisan ini menjadi sesuatu yang tabu. Tidak dibagikan warisan itu, padahal yang meninggal dunia sudah lama sekali meninggal dunia. Gak dibagi, gak pula diperjelas kepemilikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada kejelasan harta ini milik siapa. Akhirnya siapa saja boleh pakai. Saya pernah menyelesaikan permasalahan harta yang tidak dibagikan selama 80 tahun. Itu bisa terjadi pada diri kita. Sudah berupa kontrakan, banyak kontrakannya. Siapa yang menggunakan harta kontrakan itu? Siapa yang mengambil untung? Yang mengambil untung kakak yang paling besar. Tiap bulan dia dapat setoran uang kontrakan, adik-adiknya nggak ada yang dikasih. Ya. Sehingga tidak ada kejelasan harta ini kemudian menjadi milik siapa, dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sehingga perlu ada kejelasan harta ini milik siapa. Kalau kontrakannya ada 4 misalnya, harus jelas kontrakan ini milik siapa, milik siapa, milik siapa, milik siapa. Kalau duit mah gampang, tinggal bagi. Yang repot itu kalau barang tidak bergerak, tanah, rumah, villa, dan sebagainya. Tetapi tetap harus diperjelas pemiliknya, agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang-orang yang kemudian
menggunakan harta itu padahal harta itu bukan miliknya. Ya kan? Seperti tadi kontrakan, dia ambil hartanya padahal itu bukan miliknya. Kan jadi haram semua itu hartanya yang dimakan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Bapaknya enggak. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa nih Bapak Ibu ada. Biasa ya. Sebenarnya Bapak Ibu tuh harusnya ada. Bapaknya juga harus ada. Ini saya rekam nih. Nanti saya kirim filenya ini supaya nonton. Nah, ya. Tuh. Kalau saya mah nggak perlu ditonton, orang saya nggak ada duitnya. Nggak ada urusannya. Ya. Ini penting. Nah, ketika Allah berbicara tentang ayat warisan itu sebenarnya nggak banyak dalam Al-Quran, cuma 3 ayat. Cuma 3 ayat doang, yaitu ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan 176. Itu ayat yang berbicara tentang pembagian warisan. Ada di situ di buku ini. Di 11, 12, 176. Itu aja pembagiannya. Jadi nggak banyak-banyak, tetapi detil. Makanya panjang banget kan ayatnya tadi kan, kelar-kelar dibaca. Dan itu menjadi aturan yang baku. Kalau ada orang yang berusaha untuk merubah itu, maka nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya sampaikan di sini diantaranya yang penting adalah bahwa sebelum Allah berbicara tentang ayat-ayat warisan itu, Allah memulai sebagai muqaddimah di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kan 11, 12 ya kan? Di 9, 10-nya ini ada kaitannya dengan ayat warisan. Ayat yang ke-9 itu ayatnya begini. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir kalau meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Artinya apa? Kita semua kan akan mati. Kita semua akan meninggal dunia. Allah berpesan kepada kita sebelum berbicara tentang warisan. Allah mengatakan, hendaknya kamu khawatir kalau kamu meninggal dunia, terus anak keturunan kamu ini lemah. Khususnya lemah ekonomi. Bahasa kita miskin. Kenapa nggak ada warisan? Nggak ada warisan. Berarti apa perintahnya? Perintahnya adalah kalau kita meninggal dunia, hendaknya ada warisan yang kita tinggalkan. Buat dia sekolah, buat dia bikin modal, ya kan, ataupun apapun untuk kesejahteraan mereka, melanjutkan hidup mereka setelah kita tidak ada. Sehingga bahasa kasarnya adalah, ya jangan mati sebelum kaya. Lo kaya itu enak enggak? Ada banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Sampai orang-orang miskin tuh protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, enak banget tuh orang kaya, ibadahnya kita nggak bisa lakukan. Protes. Zahaba ahlu dusuri bil ujur. Itu orang-orang berduit itu enak ya Rasulullah, pergi bawa pahala yang sangat banyak. Lu kok bisa? Lu iya, kata mereka. Begini ya Rasulullah, ketika mereka sholat, sama kita sholat, pahalanya sama. Kadang-kadang malah khusyuan dia. Ketika dia puasa, sama dengan kita puasa. Tapi giliran dia bisa bersodakoh, saya tidak bisa bersodakoh. Maka itu yang diiri oleh orang-orang fakir pada zaman Nabi. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena sodakoh yang bisa dilakukan oleh sebagian orang tidak bisa dilakukan sebagian yang lain. Bangun masjid, berhaji, berumroh, itu kan pahalanya besar-besar. Jadi selain itu ternyata ada rahasia yang lainnya, bahwa hendaknya, termasuk perintah Allah adalah hendaknya ada harta yang kita tinggalkan saat kita meninggal dunia untuk diwarisi ahli waris kita. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, ya kan? Sebelum berbicara tentang warisan ayat yang ke-11, itu Allah mewanti-wanti kita. Wala ta'kulu amwalal yatama dzulman. Jangan kamu memakan harta anak yatim. Jangan kamu memakan harta anak yatim. Kalau ada orang meninggal dunia, itu kan mayoritas meninggalkan anak. Tetapi anak ada yang yatim, ada yang tidak yatim. Kalau yang tidak yatim tentu dia sudah mandiri, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, gak perlu dikhawatirkan.
Yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian kita meninggal dunia, kita masih memiliki anak yatim yang masih kecil. Dia belum punya pekerjaan, dia belum bisa berdiri sendiri, belum bisa menghidupi diri sendiri. Maka dia hanya mengandalkan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Apalagi tahun kemarin ini banyak sekali orang-orang muda meninggal dunia karena COVID. Sehingga anak-anak yatim begitu banyak yang tidak tertolong ya, yang tidak terurus dengan baik. Saya punya teman itu anaknya 7, meninggal dunia anaknya 7. Ya kan? 1 kuliah di tempat kita ngajar. Ya tentu kalau anak yatim yang banyak juga ibunya banyak. Ya kan, artinya yang menjanda juga banyak. Yang tidak boleh kemudian kita biarkan. Kan seorang wanita, fitrahnya itu kan dia tidak bekerja, ya. Tidak mendapatkan harta yang banyak, gitu ya. Sehingga mereka pun juga harus disantuni, harus dipikirkan. Maka disitulah ketika ada orang meninggal dunia, meninggalkan anak yatim, Allah berwasiat, mewanti-wanti kita, jangan sekali-kali memakan harta anak yatim. Karena sangat berbahaya. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Itu sama saja setiap harta, setiap makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita dari harta anak yatim, milik anak yatim, itu menjadikan api di dalam perut kita. Seperti tadi kan, kontrakan 80 tahun dimakan sendiri. Itu kan dulunya juga masih kecil-kecil anak yatim gitu. Dia makan tuh. Itu berbahaya. Nah itulah baru kemudian Allah berbicara tentang warisan. Ada 2 muqaddimah yang Allah pesankan kepada kita agar kita meninggal dunia, meninggalkan warisan, agar kita yang hidup kalau ada orang meninggal dunia jangan sampai mengutik-ngutik harta yang bukan milik kita. Sehingga kita tidak tamak di situ. Jangan sampai kita mendapatkan harta yang sangat banyak berlimpah, tapi ternyata harta itu haram. Apalah artinya kita bahagia di dunia dengan harta yang berlimpah, sementara nanti di akhirat kita akan sengsara karena bermasalah harta yang kita gunakan. Alhamdulillah hafizakumullah. Maka ilmu ini menjadi penting. Ilmu ini menjadi penting, ya kan? Baik bagi orang yang akan meninggal dunia atau orang yang ditinggal mati. Baik sebagai posisi kita sebagai ahli waris atau sebagai orang yang akan mewariskan. Kalau ahli waris pentingnya, kenapa kita belajar ilmu ini sebagai ahli waris? Dan insya Allah kita semuanya pasti pernah jadi ahli waris. Karena pasti di antara kita ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau ada anak kita yang meninggal dunia, mungkin suami kita juga ada yang meninggal dunia, pernah jadi ahli waris. Kita menjadi ahli waris, pentingnya ilmu ini adalah agar kita mendapatkan hak sesuai dengan porsi kita. Tidak ada harta milik orang lain, hak orang lain yang kita makan. Itu pentingnya. Itu jelas kalau itu. Tapi pertanyaannya adalah apa pentingnya bagi kita yang akan meninggal dunia, ilmu ini menjadi penting bagi kita yang akan meninggal dunia. Ya udah meninggal dunia, biarin aja harta nanti dibagi gitu kan. Tapi ternyata penting juga ini. Jangan sampai kita tidak paham tentang ilmu ini kemudian menyebabkan sepeninggal kita, mereka, anak-anak kita itu kemudian bertengkar, cekcok, terputus silaturahim. Padahal mereka diikat oleh rahim kita. Kalau putus ini rahim, putus hubungannya dengan Allah. Dulu ketika Allah menciptakan rahim, itu ngomong, hei rahim, siapa yang menyambung kamu, aku sambung, kata Allah. Tapi kalau siapa yang memutus kamu, maka aku putus dia. Kan kita tidak ingin anak-anak kita kemudian putus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya gara-gara warisan, kemudian dia putus pula dengan Allah Subhanahu wa taala, kan berbahaya. Oleh karenanya kita harus tahu, ya kan? Kita harus pahami, baik menjadi ahli waris atau menjadi orang yang mewariskan. Kira-kira begini, kalau seandainya saya meninggal dunia, kita harus tahu siapa ahli waris kita. Siapa? Ahli waris kita. Kalau mau ditambahin, berapa yang akan diwaris, ya kan? Mana harta saya yang akan diwaris, itu penting. Ya. Ini kan masalahnya ini banyak yang nggak jelas nih. Harta saya mana,
harta suami mana. Ini kebanyakan kita, ini budaya kita begitu. Kalau budaya Islam itu sebenarnya nggak begitu. Memang ada toleransi dalam masalah hal-hal yang kecil, tapi dalam masalah hal-hal yang besar itu harus jelas. Harus jelas, ini milik siapa, milik suami yang mana, milik istri yang mana, mana yang milik bersama. Mana yang milik bersama. Oleh karenanya nih ceritanya, ketika ada seorang istri sahabat perempuan, sahabiah namanya Hindun. Kita lah Hindun ya. Kenal Bu Hindun? Kapan kenalannya? Di pasar. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Mohon maaf, Abu Sufyan ini diadukan oleh istrinya. Jadi istri itu boleh ngadukan kondisi suaminya kepada pemerintah, yaitu Rasulullah pada saat itu. Ya Rasulullah, suami saya itu pelit. Pelit itu diadukan. Ya kan? Tapi masa ibu mau mengadukan itu kepada Pak Jokowi kan nggak mungkin. Jadi pada saat itu ada yang ngadu. Kenapa? Karena haknya nggak diberikan. Ya Rasulullah, suami saya pelit. Kenapa pelit? Dia nggak ngasih nafkah saya. Ya kan? Nggak ngasih nafkah saya. Kata Rasulullah, ya sudah. Kalau begitu, kamu ambil harta suami kamu. Kamu ambil harta suami kamu. Secukupnya. Yang mencukupi, ada tambahannya. Secukupnya mah banyak nanti. Yang mencukupi dirimu dan anakmu. Ya, yang mencukupi dirimu dan anakmu. Nah ini menunjukkan apa? Kalau seandainya harta suami itu milik si istri, berarti dia nggak usah bilang sama Nabi, oh duit saya ambil aja dari suami saya. Tapi nggak diadukan dulu sama Nabi. Jadi disuruh ngambil yang secukupnya tadi itu, yang secukupnya. Bukan udah ambil aja semua, bukan, ya kan? Yang mencukupi dirimu dan anak kamu artinya apa? Yang menjadi hak kamu di situ. Dan itu nggak usah bilang-bilang, ya kan? Nggak usah bilang-bilang. Jadi seorang istri, Pak, mana bapaknya ini? Ya kan? Kalau istrinya kok nggak dikasih nafkah, kemudian hartanya diambil, dompetnya diambil, uangnya diambil, ATM-nya dipakai, itu halal. Oh, halal Pak. Tapi mayak fiki wawaladiki kata Nabi, yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Jadi itu menunjukkan apa? Pentingnya kita mengetahui. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas, tinggal memperjelas. Pak, motor ini buat saya ya. Oh iya, berarti miliknya. Ya kan? Gampang kan? Pak, ini motor punya saya ya. Iya, ya udah berarti miliknya. Ya kan? Kan udah dihibahkan berarti, jelas kan? Mau apa lagi Bu? Tinggal minta. Ya kan, tinggal minta. Kalau dia minta lagi nanti, loh kan udah dikasih ke saya, ya kan? Jadi semuanya harus jelas. Ada yang mungkin bersama, misalnya suami istri sama-sama karena baru pengantin baru beli rumah, cicil bersama. Nah itu berarti milik bersama. Tapi kan ada yang milik pribadi, ada yang milik suami. Sehingga misalnya harta warisan. Ibu misalnya orang tuanya meninggal dunia dapat warisan. Ini kira-kira harta yang kita dapatkan dari orang tua kita ini milik ibu atau milik suami atau milik bersama-sama? Milik ibu. Kecuali kalau ibu kasihkan ke suami. Enak. Milik ibu, ya kan? Kan jelas. Artinya kalau seandainya siapapun yang meninggal dunia, itu jelas misalnya suami yang meninggal dunia, maka harta yang ibu dapatkan dari orang tua itu nggak boleh diwaris. Kenapa? Kan ibu masih hidup. Iya. Padahal syaratnya tadi warisan harus ada yang meninggal dunia, pemilik hartanya meninggal dunia. Ini kan masih hidup, yang nggak bisa diwaris. Atau misalnya ibu yang meninggal dunia, berarti yang diwaris mana? Semua hartanya termasuk harta yang tadi dapat warisan dari orang tuanya. Misalnya, siapa yang bisikin contohnya? Ustazah Ervin. Saya kenalnya Ustazah Ervin doang. Oh iya. Ustazah Ervin. Orang tuanya masih ada Bu? Sudah nggak ada, kan? Berarti ibu udah dapat warisan. Ustazah dapat warisan dari orang tuanya, misalnya tanah 1 hektar. Oh, dihutang karena yang murah. Tapi kalau kemudian misalnya qadarullah, misalnya Ustazah meninggal dunia, Ustazah Ervin meninggal dunia, maka harta yang tadi didapatkan dari orang tuanya itu termasuk yang harus diwaris.
Kan harus ada pemilik yang baru. Itu kan milik ustazah. Ketika ustazah meninggal dunia berarti harus ada pemilik yang baru yang akan memilikinya. Siapa? Yo anak-anaknya dan suaminya. Suaminya dapat juga, tapi suaminya dapatnya dari pintu warisan. Nah, dari pintu warisan. Dikit suaminya dapat cuma 1/4. Seperempat. Jadi kalau 10.000 ya dapat 2.500 meter. Tapi kalau dia meninggal dunia siapa yang mewarisi? Yo anak-anak itu juga, ya kan? Kembali juga kepada anak-anak, ya kan? Kecuali kalau dia kawin lagi, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kejadian begitu kan rata-rata begini. Laki-laki itu biasanya meninggal dunia duluan daripada perempuan. Ya itu saya juga tanya, ya kan? Kenapa laki-laki itu meninggal dunia duluan daripada perempuan? Kan jumlah janda lebih banyak daripada jumlah budak, ya kan? Karena ya suami itu lelah di jalan, capek di jalan. Jadi usia fisiknya itu lebih tua daripada usia sesungguhnya, ya. Sehingga cepat sakit, ya kan? Ya rata-rata begitulah. Rata-rata. Ya. Ya, sehingga kalau yang diwaris kan suaminya dulu, bukan istrinya dulu, ya kan? Iyalah kan. Kemudian jadi pentingnya kenapa kita sebagai calon mayit perlu mengetahui ilmu ini. Karena kita harus tahu siapa ahli waris kita dan harus tahu berapa harta kita, mana harta kita yang akan kita wariskan. Nah, ahli waris kita juga harus tahu ibu meninggal. Siapa ahli waris kita? Ahli waris ibu. Berarti kalau saya suami berarti suaminya sama anak-anaknya. Kalau ada anak-anaknya, ya kan? Kemudian ada orang tuanya, kan bisa juga ada orang tuanya. Orang tuanya maka itulah ahli warisnya. Tapi kalau nggak ada anak, maka bisa jadi harta itu jatuh kepada saudara, kakak, adik dan lain sebagainya. Kan itu saudara kita juga kan, yang bersama-sama dengan kita masa kecil kita. Kalau kita nggak punya anak, atau punya anak tapi perempuan saja, itu juga bisa dapat warisan juga mereka. Itu pentingnya. Juga pentingnya adalah kalau kemudian kita meninggal dunia, ada orang yang sangat membutuhkan, kemudian dia tidak dapat warisan, terhalang warisannya. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Misalnya saya meninggal dunia, saya punya anak laki dan perempuan. Yang anak laki-laki saya itu yang anak perempuan saya meninggal dunia. Anak perempuan saya meninggal dunia lebih dulu daripada saya. Misalnya saya meninggal tahun 2050 misalnya. Misalnya masih lama. Terus anak saya tuh meninggal dunianya misalnya sebelum itu. Dan dia sudah punya anak. Nama anak saya Syaima. Dia punya anak. Maka ketika saya meninggal dunia, cucu saya dari anak saya Syaima tadi itu tidak dapat warisan. Bukan hanya tidak dapat warisan, dia bukan termasuk ahli waris saya. Karena jalur kewarisannya ke mantu saya yang laki-laki ke bapak. Sama dengan gini, ibu sebagai anak nih, ya kan? Ibu sebagai anak. Kalau kakek ibu dari bapak meninggal dunia, ibu dapat warisan, termasuk ahli waris. Jadi ibu sebagai cucu nih, sebagai cucu. Ibu punya bapak kan? Bapaknya ini, bapak ibu ini punya bapak lagi, kakek kan? Nah kakek ini meninggal dunia, ibu bisa dapat warisan. Ya, kalau bapak ibu udah nggak ada, dapat warisan. Tapi kalau ibu punya ibu nih, ibunya punya orang tua, maka ibu bukan menjadi ahli waris dari kakek dari jalur ibu ini. Tapi kemana? Ke jalur bapak. Ke jalur bapak. Jalurnya begitu. Jadi jelas, Islam itu jelas di situ. Enggak kesono kemari gitu kan. Nah, ketika kita meninggal dunia, ternyata ada cucu kita yang nantinya tidak mendapatkan warisan gara-gara kita tidak berwasiat, itu kan jadi kasihan. Oleh karenanya Islam memberikan solusi. Solusinya apa? Ada pintu wasiat.
Ini pentingnya kita harus tahu ilmu ini. Ada pintu wasiat. Kalau saya meninggal dunia, ya cucu saya nanti gak dapat warisan. Kenapa? Bukan termasuk ahli waris saya. Atau ahli waris tapi dia tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang oleh anak saya yang laki-laki. Ya. Kalau saya punya anak laki-laki, kemudian cucu saya yang dari anak laki-laki itu kan tidak dapat warisan, terhalang oleh yang lebih dekat. Ya. Maka kita bisa menggunakan pintu wasiat. Saya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia, maka sebagian harta saya tidak boleh lebih dari sepertiga diberikan kepada cucu saya. Ya, sebut namanya, ya kan, anak-anaknya dipanggil supaya mereka paham. Kenapa? Karena biasanya begini, nenek-nenek itu biasanya yang ngurus cucunya, bukan anaknya. Yang sibuk ngurus neneknya itu biasanya cucunya. Yang sayang kepada neneknya itu biasanya cucunya. Ya kan? Kita pun juga begitu. Kita pun kalau sudah ada cucu, biasanya cinta kita beralih ke cucu bukan ke anak. Betul. 100%. Anak yang kita cintai, yang kita sayangi nggak dapat warisan kalau kita meninggal dunia, ya kan? Maka kita ingin kita bahagiakan dia melalui pintu wasiat tadi. Kasih wasiat, nggak usah banyak-banyak, maksimal sepertiga. Sepertiga dari 10M kan lumayan 3M. Tadi sombong. Ya kan? Itu maksimal, boleh kurang dari itu, ya kan? Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Karena Nabi mengatakan waktu lutu kafir. Dulu ada sahabat yang ingin ngasih lebih. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ini rasa-rasanya kok saya mau mati nih kan. Karena itu sakit mulu itu. Tapi meninggal dunia ternyata masih jauh setelah Rasulullah meninggal dunia. Sembuh dia. Malah sehat, kan? Ya Rasulullah, rasa-rasanya kok saya udah deket nih ajalnya, sakit mulu nih. Saya mau berwasiat ya Rasulullah. Mau berapa wasiat? Semua harta saya. Kata Rasulullah. Kata Sa'ad. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, jangan semua. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan setengah. Ya udah ya Rasulullah, sepertiga dah. Kata Rasulullah, ya sudah sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Jadi ada pintu di situ. Kalau mau lebih, sebagian ulama membolehkan dengan syarat semua ahli waris setuju. Kalau mau lebih, ya kan? Kalau mau lebih, wasiatnya itu lebih, maka ahli waris harus setuju. Menurut sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan nggak sah. Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang itu. Tapi kalau kita mau lebih dari sepertiga, ya jangan wasiat, hibah. Nah, kalau mau hibah itu tidak ada pakai aturan wasiat atau warisan. Pakai hibah. Apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau wasiat itu kita berpesan kalau meninggal dunia harta ini diberikan kepada seseorang setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia diberikannya, ya kan? Diserahkannya ketika sudah meninggal dunia. Kalau hibah itu saat kita berakad menyerahkan harta kita itu sudah menjadi milik orang yang kita kasih. Itu bedanya hibah. Misalnya ini, Bu, saya kasih motor, maka motor itu udah otomatis menjadi milik ibu, bukan milik saya. Tapi kalau nanti penyerahnya setelah meninggal dunia, namanya wasiat. Ya kan, nanti kalau saya meninggal dunia, motor saya buat kamu. Nah, itu namanya wasiat. Bedanya di situ. Jadi kalau mau lebih tadi, ya, maka akadnya dirubah, jangan pakai wasiat tapi pakai hibah. Jadi itu pentingnya ilmu ini buat kita. Kemudian menurut syariat, apa urgensi? Urgensi itu pentingnya bagi kita semuanya, ya kan? Dan ada dalilnya. Yang pertama adalah pentingnya ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala membahas ilmu ini secara detail, secara pasti, nggak abu-abu, nggak remang-remang, tuntas. Sementara dalam syariat-syariat yang lain seringkali Allah membahas satu syariatnya itu global. Penjelasan rincinya diserahkan kepada Rasulullah. Contoh ibadah sholat. Cara sholat itu dijelaskan dalam Quran atau tidak? Dijelaskan oleh Rasulullah, tidak dijelaskan dalam Quran. Orang puasa, sebagian disebutkan dalam Quran, sebagian lagi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi warisan begitu pentingnya sampai-sampai Allah turun tangan sendiri untuk
menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris, detail, rinci. Supaya apa? Supaya orang nggak protes. Sehingga kalau ada yang protes aturan-aturan hukum waris dalam Islam, maka yang diprotes adalah yang bikin hukum. Itu rahasianya. Sampai Allah kemudian dengan rinci menangani sendiri pembagiannya. Karena hakikat pemilik segala alam semesta ini adalah Allah. Sehingga ya terserah Allah. Allah mau bagi kepada siapa, itu terserah yang punya. Kita kan hanya titipan saja. Kita hanya memegang sementara saja. Hakikatnya adalah milik Allah. Mau dikasihkan kepada siapa, terserah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa orang yang tidak mau menggunakan ilmu waris dalam pembagian warisan ini diancam oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 14. Jadi setelah selesai 11, 12, itu 14-nya itu ada ancaman. Ancamannya ngeri. Ya. Tadi tidak dibaca ya. Ancamannya gini, tilka hududullah. Ini adalah hukum-hukum Allah. Tilka hududullah itu di ayat yang ke-13. Tapi 14-nya adalah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang menolak, ya kan, hukum Allah, berbuat maksiat kepada Allah, artinya melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan menyimpang dari hukum-hukum itu berarti hukum waris, ya kan? Karena baru saja selesai membahas tentang warisan. 1, yudkhilhu naron, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Duit kagak seberapa, ancamannya neraka, ya kan? Khalidan fiha, tambahannya itu khalidan fiha, kagak keluar, kekal di dalamnya. Nah, takut jadinya ini kan. Khalidan fiha. Ditambah lagi walahu adzabun muhin, yang ketiga walahu adzabun muhin, dia mendapatkan azab yang muhin, menghinakan, menyengsarakan. Masya Allah. Ini ancamannya. Jarang Allah memberikan ancaman yang begitu berlapis-lapis. Ya, ya. Jadi bahayanya di situ. Ya dikit nggak apa-apa, sesuai dengan hak kita, asal benar. Ya. Yang ketiga adalah bahwa ilmu waris ini setengah ilmu. Kata Nabi, ilmu waris ini adalah nisful ilmu, ya kan? Nisful ilmi, fa innaha nisful ilmi. Ilmu waris ini separuh ilmu, luar biasa. Jadi ibu belajar agama dari kecil sampai kemarin, itu ilmunya baru setengah. Setengahnya sekarang. Jadi sekarang baru ilmunya penuh. Yang bilang siapa? Rasulullah. Rasulullah bilang fa innaha nisful ilmi, ilmu faraid itu adalah separuh ilmu. Tentang apa penafsiran para ulama tentang nisful ilmi, tapi itu menunjukkan bahwa ilmu ini sangat-sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Sampai kata Nabi, hingga ada 2 orang yang berselisih tentang warisan, kemudian tidak ada orang yang menyelesaikannya. Jadi nanti pada hari kiamat, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah itu adalah ilmu waris. Kata Rasulullah kan begitu, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu waris itu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Jadi kalau sekarang masih banyak orang yang menguasai ilmu waris, insya Allah kiamat lama. Iya, insya Allah kiamat masih lama. Ya. Karena ilmunya masih ada. Kalau ilmunya sudah diangkat, sudah nggak ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan waris, maka datang hari kiamat. Jadi santai, ya. Silama. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Tapi juga gini, berarti kalau Allah berkehendak untuk menjalankan kiamat, kalau Allah berkehendak untuk tiba hari kiamat,
maka berarti yang diwafatkan siapa dulu? Orang-orang yang menjadi penopang ahli waris. Yang ngerti ahli waris diwafatkan dulu. Wow. Ya. Jadi kalau hari kiamat mau datang, ya saya dulu meninggal. Sorry ibu. Iya. Iya. Dan itu yang pertama dari semua ilmu. Masih ada ilmu tafsir, ilmu hadis masih ada. Semua masih ada ilmu-ilmu yang lainnya. Ini ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, kata Rasulullah. Inilah urgensi daripada ilmu ini menurut ajaran Islam. Kemudian berikutnya, ya, ada di buku itu juga. Ketika kita meninggal dunia, maka harta yang kita tinggalkan disebut dengan harta peninggalan atau harta tarikah. Belum menjadi harta warisan. Namanya harta tirkah atau tarikah peninggalan. Ada alokasi-alokasi harta yang harus kita keluarkan sebelum diwaris. Kalau waris itu udah finish, udah jelas siapa pemiliknya. Yang pertama, harta itu digunakan untuk mengurus jenazah. Ketika kita meninggal dunia, urusin dulu dong jenazah kita. Ya, jangan ribut tentang warisan, jenazahnya belum diurus. Ya, diurus dulu jenazahnya sampai di pemakaman. Dibelikan kain kafan, digunakan untuk beli bensin ambulan, untuk sopirnya, untuk gali tanahnya atau beli tanahnya. Ya, kan? Kalau di Al-Azhar ya mahal. Ya kan, mahal. Tapi juga di sono kok di sini sama aja, akan hancur juga tulang belulang kita gitu kan. Yang enak itu yang hidup, dia sambil jalan-jalan peringas-peringis gitu kan. Ya kan, kita yang di bawah, yang di dalam, ya sama aja di kuburan mana saja. Setelah itu, setelah selesai jenazah diurus, kalau masih ada hartanya, baru kemudian melangkah ke yang kedua. Jadi ini juga harta boleh diambilkan dari harta si mayit, boleh diambilkan dari harta orang lain. Misalnya ada keluarganya, ya sudah saya yang nanggung pengurusan jenazahnya. Ya alhamdulillah, berarti nggak usah diambilkan dari harta peninggalan. Kan ada sebagian yang badan-badan untuk pengurusan jenazah kan ada. Berarti nggak ada pengeluaran di situ. Boleh anaknya menanggung juga boleh, keluarganya menanggung juga boleh. Yang kedua adalah untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang. Dalilnya jelas ya. Dalilnya jelas tadi dalam Al-Quran juga ada kan, mimba diwasiyatin yusi biha autain. Keluarkan dulu hutang. Dan kita mungkin sekarang udah nggak punya hutang. Udah lunas semuanya insya Allah. Ya kan? Kalau udah dekat dengan kuburan jadi harus ya kan? Jangan punya hutang. Yang punya hutang bendahara. Kan duitnya orang banyak gitu kan, bukan duit dia gitu kan. Hutang. Mungkin kalau hutang kepada manusia, hutang pada Allah. Apalagi macam-macam. Mungkin ada hutang fidyah. Kan kita nggak puasa. Apalagi kita mau meninggal dunia biasanya kan sakit. Ketika sakit kan kita nggak puasa dan kita harus bayar fidyah. Tunaikan dulu fidyahnya walaupun nggak banyak. Fidyah itu kan satu harinya cuma 6 on. 6 on. Kalau ambil pendapat yang maksimal ya 1,2 kilo. 1,2 kilo. Satu hari. 30 hari belum seberapa. Ya kan? Ya 50 kilo lah. Itu 1 bulan. Nggak puasa itu bayar fidyahnya 50 kilo. Kalau 1,2. Kurang lebih lah. Jadi nggak banyak. Tapi harus dibayarkan. Itu hutang kepada Allah yang harus ditunaikan. Saya pernah minjem duit kepada bule saya. Gelang. Baru inget tuh, ya kan? Baru inget. Gelang zaman dulu tentu nilainya nggak sama dengan sekarang. Untungnya inget gitu kan. Langsung kemarin saya pas lagi pulang, langsung saya datengin. Ternyata dia juga lupa. Iya saya juga lupa katanya. Terus diinget-inget ternyata Pak punya hutang, kita tanggung. Itu termasuk dari uang zakat juga boleh kan, itu termasuk ghorimin kan, orang yang punya hutang. Dan itu pahalanya luar biasa. Keluarganya pasti berterima kasih luar biasa. Kalau nggak ada yang nanggung ya dibeban.
kan dianggap lunas oleh perusahaannya. Itu udah sah kalau dia dianggap lunas. Yang namanya istibro. Jadi misalnya saya utang sama ibu 1 juta, ya kan? Terus ibu, udah Ustaz nggak usah dibayar. Kan enak kan? Berarti saya udah terbebas dari hutang. Dan tergantung, kalau hutangnya lebih besar berarti kalau zakat kita misalnya 1 juta, dia hutangnya 2 juta, berarti yang dibebaskan baru 1 juta, hutangnya tinggal 1 juta. Tahun depan lagi lunas. Tapi kalau galakan yang Galakan yang utang. enggak kan ibunya sudah meninggal, terus Nah. saya minta sama suaminya atau anaknya, tapi galakan dia malah nyalahkan saya, itu gimana itu? Wah bahaya itu. Ancamannya tadi tuh An-Nisa ayat 14 tuh. Jadi makanya Iya, karena dia telah memakan harta milik orang lain kan. Dan itu bahaya. Nah, kan? Jadi harta yang dia pakai bukan milik dia, itu menjadi harta haram. Ya kalau dia galak, ya sudah kita sabar, tapi terserah kita mau ridho atau nggak ridho. Kalau nggak ridho berarti dia makan harta haram, tapi kalau kita ridho, ya dihubungi suaminya maksudnya. Sudah 2 bulan saya hubungi, ternyata malah galakan suaminya sama anak-anaknya, nyalahin saya, ya sudah. lah ibu sebagai apa dapat warisan? Enggak, dia minta sama saya, minta. Oh, waduh, kasihan mayitnya itu. Kasihan mayitnya. Ya kan? Malah nyalahin saya lagi, tante percaya sama mama saya, itu jadinya. Wah. Ya, ridho aja. Ridho. Tapi Kasihan ya, tadi dari sedekah tadi bisa, atau tadi harusnya orang itu suami atau anak harusnya kasihan kepada mayit ya percaya loh, masa enggak ya, kita kan tujuannya baik, kita tujuannya kan nolong orang yang mau berutang kepada kita, itu kan kita tujuannya nolong. Hukumnya adalah sunnah dan pahalanya besar kalau ada orang yang memang benar-benar berhutang kepada kita, ya. Kenapa dia berhutang? Bisa jadi suaminya nggak ngasih uang, ya kan, anaknya nggak ngasih uang, akhirnya dia kemudian hutang kemana-mana. Yang kedua adalah ada ahli waris yang hidup. Kalau ahli waris yang sudah meninggal dunia, jangan dikasih warisan. Contoh misalnya, saya meninggal dunia, bapak saya sudah meninggal dunia, kan bapak saya nggak mungkin saya kasih warisan, orang udah meninggal dunia, ya kan. Jadi semua dan ada keturunannya. Contoh begini, ini sinyalnya kok. Dan yang pas lagi tadi kagak kedengeran tadi itu, kan? Pas lagi tema tadi tuh. Misalnya saya meninggal dunia, saya punya anak saya sudah meninggal dunia duluan. Saya meninggal misalnya tadi 2050, anak saya meninggal dunia 2045 misalnya. Dia udah punya anak, dia sudah punya anak. Ketika saya meninggal dunia, jika anak laki-laki yang lain selain dia yang masih hidup, maka cucu saya dapat warisan. Dapat warisan. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, misalnya saya punya anak laki-laki 2. Ya. Rijo misalnya. Ya aku seorang Jawa. Ya kan, orang Jawa. Aku sama Turijo. Dan Turijo Bambang. Turijo anak. Kemudian saya meninggal dunia belakangan, maka yang jadi ahli waris. Makanya ada wasiat. Pentingnya kan kenapa kita harus tahu ilmu warisan? Nah, penting di situ. Tapi gini juntrungannya. Siapa yang memberikan nafkah kepada mereka setelah Turijo meninggal dunia? Saya ngasih dia nafkah pengganti Turijo, kasih makan, kasih tempat dan sebagainya. Berarti dia sudah dapat harta dari saya terlebih dulu ketika saya masih hidup. Harta dari saya karena dia yang akan menanggung hidupnya si anak-anaknya Turijo sampai dia dewasa. Contoh begini, Nabi Muhammad SAW ketika ayahnya meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, siapa yang ngasih nafkah? Kakeknya dulu. Siapa? Abdul Muthalib. Betul. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, siapa yang ngasih nafkah kepada Rasulullah? Siapa namanya? Abu Thalib. Sampai dewasa, sampai beliau bisa berdagang, bisa menikah dan seterusnya. Dan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah nggak dapat warisan. Kenapa? Anaknya Abu Thalib juga banyak, ya kan? Tapi beliau sudah mendapatkan nafkah dari Abu Thalib. Tapi Abu Thalib bisa aja misalnya duitnya banyak. Ini Muhammad nih kalau saya meninggal dunia dia nggak dapat warisan. Bisa dapat wasiat. Nah, ini pentingnya kita memahami hal ini.
Kenapa? Karena anaknya lebih berhak, anaknya Abu Thalib lebih berhak daripada Rasulullah di situ. Kan anaknya, ya kan? Sama saja misalnya gini, ibu punya anak, ibu meninggal dunia, yang dapat warisan siapa? Anak ibu, bukan keponakan. Kan Nabi Muhammad sebagai keponakan di situ kan. Jadi begitu juntrungannya itu, ya kan? Juntrungannya itu apa bahasa Jawa itu? Pokoknya begitulah. Alurnya begitu tuh, alurnya tuh. Prosesnya begitu. Ya. Nah itu yang kedua. Syaratnya pertama tadi ada muwaris, yaitu orang yang mewariskan yang meninggal dunia. Ada ahli waris yang hidup. Ya kan? Syaratnya di situ. Syarat yang rukun yang ketiga adalah ada harta yang diwaris. Ini yang paling penting ini. Kalau mewaris, yang mewariskan duanya, ahli waris duanya, yang jarang ada harta warisannya. Apa yang mau diwaris? Ya kan? Berisik bener kan, membicarakan tentang warisan, hartanya nggak ada. Ya. Ustaz, bisa bertanya nggak? Silakan. Ini kan menyangkut saya. Iya. Ini sih nggak ada pengacara, nggak ada segala macam, yang penting keluarga. Ada rumah ibu bapak saya meninggal. Iya. Nah terus rumah keluarga tuh nggak boleh dijual. Akhirnya dibelilah sama saya. Keluarga saya 13, yang ada 11. Nah jadi dibagi-bagi nih Pak Ustadz. Laku 600, saya bagi 60 satu orang. Jadi istilahnya saya berkah nggak itu? Ya, boleh. Jadi ahli waris boleh membeli hak milik orang lain. Misalnya tadi kan di rumahnya harganya 100 juta misalnya. Kemudian ibu dapat jatahnya 20 juta. Berarti yang 80 juta kan milik orang lain. Kemudian ibu hargai, kalau bahasa Jawanya disusui. Udah saya beli 80 jutanya, saya sediakan uangnya, saya berikan kepada ahli waris yang lainnya. Itu diperbolehkan, berkah, malah itu bagus. Daripada yang beli orang lain, mending keluarga sendiri, ya kan? Yang penting pembagiannya sesuai dengan hukum waris, ya kan? Jadi itu boleh. Kalau anak angkat gimana? Jadi laki-laki. Anak angkat bisa dari wasiatku, dari wasiat. Oh, disamain. Disamain semua, laki perempuan saya istilahnya. Oh itu nggak boleh kalau itu. Udah disepakat gitu Pak Ustadz. Ya nanti saya bahas di situ. Itu ada di situ juga itu. Kalau dia sepakat ya. Jadi warisan sesuai dengan kesepakatan. Nanti kita bahas ya itu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Orang ini 14 pertemuan harusnya kok. Oke, anak angkat ya. Jadi yang menjadi ahli waris itu kalau di sini disebutkan adalah anak yang ada hubungan nasab. Kalau anak yang bukan hubungan nasab, maka tidak termasuk ahli waris. Contoh, anak didik, anak angkat, anak apa lagi? Anak asuh, pokoknya itulah. Tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau kita mau ngasih harta ke dia dengan wasiat, ya kan? Karena nanti dia tidak akan mendapatkan warisan. Jadi dari pintu wasiat atau dari hibah sebelumnya, bisa dari hibah. Baik ya, itu rukunnya ada 3. Sudah kita sebutkan semuanya. Kemudian penghalang warisan. Penghalang warisan. Jadi seseorang bisa terhalang dari mendapatkan warisan, padahal dia berhak. Tapi gara-gara ada sifat yang melekat pada dirinya, yang nempel pada dirinya, maka dia menjadi tidak dapat warisan. Pertama adalah pembunuhan. Jadi si bapaknya ini dibunuh sama dia. Kan ada kan anak bunuh bapak? Ada. Bapak membunuh anak juga ada. Bunuh ibu juga ada, bunuh istri juga ada. Bunuh suami mungkin ada juga. Nah kalau itu nggak dapat warisan. Jadi anak bunuh bapak, anak yang bunuh nggak dapat warisan. Suami bunuh istri, si suami nggak dapat warisan. Kalau mempenjarakan Pak, dapat warisan nggak? Kan ada anak mempenjarakan ibu. Oh ya, nanti berarti kejahatan selain pembunuhan ya. Ya kan? Anak yang nakal, anak yang suka berbuat maksiat, maka ternyata hubungan anak dan orang tua itu tidak akan pernah putus sampai kapanpun walaupun dia jahat.
Jadi anak itu walaupun dia tadi berbuat jahat kepada ibunya, maka secara hukum dunia maka dia tetap menjadi anaknya. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Mantan suami ada, mantan istri ada. Hubungan nasab itu tidak akan pernah putus sampai mati. Dalam doa kita berdoa kepada orang tua kita, Robbi firli walidayya, ampuni dosa kedua orang tuaku, ya kan? Orang tuaku. Padahal dia sudah meninggal dunia, tapi tetap dipanggil orang tua, nggak ada. Ya kan? Kemudian semua kan juga tidak baik, ya kan? Sehingga dia menjadi manja, tidak mandiri. Jadi bisa jadi ada pendidikan yang salah dia seperti itu. Itu adalah panen yang kita dapatkan ketika sudah tua, akibat kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Dulu zaman Nabi juga ada anak nonjok orang tuanya. Bapak, nah, ini kan kasuistik ya, ini kasuistik. Ya, orang seperti ini harus ada yang menengahi. Ini kadang-kala juga ditolong oleh pengacara. Itu kan dia begitu kan karena ada pengacara. Kalau nggak ada pengacara dia nggak bisa memenjarakan ibunya. Makanya sebagai hakim juga harus, kenapa dipenjarakan? Apa salah ibunya? Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ini yang terakhir barangkali. Tapi yang terakhir ini intinya kok. Yaitu mengenali ahli waris. Ahli waris. Tidak semua waris yang bukan kerabat. Tapi juga tidak semua ahli waris, tidak semua kerabat itu ahli waris. Al-furu, yaitu keturunan. Siapa yang menjadi ahli waris dari keturunan kita? Pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan. Lahirnya kepada bapaknya dia, kepada mantu kita. Ya, saya punya anak perempuan saya punya anak, kan dia punya suami, ya kan? Maka cucu saya dari anak perempuan saya, ahli warisannya kepada mantu saya, ya kan? Kesono keluarga sana. Iya, tapi kan keluarga dia miskin, misalnya. Itu ya, ahli waris yang menjadi keturunan kita. Yang lainnya enggak. Kalau dia enggak ada, ya, kalau si anak laki-laki nggak ada, meninggal dunia, maka jatuh kepada cucu. Nah, cucu yang mendapatkan, yang menjadi ahli waris itu adalah cucu ini laki-laki maupun perempuan. Ya, saya punya anak tadi kan Agus punya anak, misalnya Bambang, sama siapa namanya, Ahmad misalnya, Pak Ahmad. Maka atau yang perempuan misalnya Fatimah misalnya. Ya, maka Bambang dan Fatimah itu termasuk ahli waris saya. Kalau kapan? Anak warisan. Ya. Kemudian yang kedua adalah namanya usul. Pangkal. Ya kan, sumber kita ada gitu kan. Siapa itu? Yaitu bapak dan ibu. Bapak ibu dapat warisan. Kalau kita meninggal dunia, warisan si Agus, ya kan? Kan dia dapat juga ini 1/8 si Fatimah ini menikah, ya kan? Dapat 1/8. Gak apa-apa dia kawin lagi. Kan si Fatimah ini telah berkorban luar biasa kepada Agus. Iya kan? Luar biasa, ya kan? Ada anaknya juga. Iya. Biarin dia nikah lagi bahagia dengan yang lainnya. Namanya seorang wanita kan juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Halangi orang tuanya nikah lagi. Pak Ustadz, curhat ini jadinya anak 5, yang setuju 2, yang 3 nih berantem sama saya. Terus gimana solusinya? Suruh sini orangnya. Ya maksudnya anaknya emang bisa memenuhi kebahagiaan ibunya. Kan membahagiakan ibu juga bagian dari pahala kan. Cuman ibu nanti kalau menikah lagi di surga sama ibu sama suami yang kedua. Oh, nggak ketemu yang pertama. Enggak, dia udah dapat bidadari. Makanya ada istri Abu Ayyub Al-Ansori, dia nggak mau nikah lagi, ditanya, kamu mau nikah lagi nggak? Enggak. Kenapa? Saya pengen nanti di surga bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Alhamdulillah. Nggak jadi. Galau dia. Galau. Ya. Terus saya mau jadi. Oke ya. Ini babnya warisan. Nanti kalau ada lagi bab pernikahan ada lagi dah. Sesinya nanti
Ya, khusus itu nanti ya. Kalau suaminya yang kawin lagi, istrinya meninggal, ketemu nggak di surga? Ketemu. Ketemu lagi. Iya. Ketemu. Dan tidak ada yang diharapkan oleh seorang istri nanti di surga kecuali pengen kumpul sama suaminya. Yeah. Betul. Loh, betul. Benar ini. Ya. Makanya kenapa ummahatul mukminin itu tidak boleh nikah lagi, karena suaminya nanti di surga manusia terbaik yaitu Rasulullah. Nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Ya kan? Dan istri di dunia yang solehah masuk ke dalam surga itu cantiknya lebih cantik daripada bidadari. Karena apa? Karena amal solehnya. Kalau bidadari yang tidak sempat di dunia, ya kan, itu kan nggak ada amal soleh. Yang menjadikan seseorang cantik itu adalah amal solehnya. Maka yang akan dicintai oleh suami nanti di surga adalah istrinya yang di dunia lebih dia cintai daripada bidadari surga. Masya Allah. Kenapa lebih cantik? Lebih cantik. Itu kata para ulama begitu. Karena ada amal soleh, yang kita lakukan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Muda lagi, masih muda lagi, ya kan? Baik, kayaknya ini kalau bicara tentang surga dan bidadari cocok nih. Nah, kayak ibu-ibu nanti jadi bidadari semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke ya. Kemudian, nah setelah orang tua kan bapak ibu, di atasnya ada lagi kakek nenek. Kakek dan nenek itu dapat termasuk ahli waris. Baik nenek yang berasal dari ibu atau nenek yang berasal dari bapak. Itu termasuk ahli waris. Syaratnya tentu tidak ada ibu. Kalau ibunya meninggal dunia, neneknya masih ada, neneknya dapat warisan. Ya, misalnya yang meninggal dia masih muda, umur 20 tahun. Dia udah pengusaha. Ibunya udah meninggal dunia umur 40 tahun misalnya. Neneknya masih udah umur 60 tahun. Neneknya dapat warisan dari cucunya yang tadi 20 tahun tadi. Jadi nenek. Setelah itu baru kemudian ke samping. Di situ ada saudara. Udah ada ribet di situ dah. Nah, saudara-saudara intinya ini saudara-saudara ini akan dapat warisan, ya kan? Kalau tidak ada anak laki-laki, keturunan laki-laki dan tidak ada ayah. Karena itu yang menghalangi mereka dari warisan. Sehingga kalau ada anak laki-laki, maka semua saudara nggak ada yang dapat warisan. Kakak, adik nggak dapat warisan. Kenapa ada anak laki-laki? Dia lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Begitu pula kalau ada bapak. Kalau ada bapak, saya meninggal dunia, bapak saya masih ada, hidup, bapak saya dapat warisan. Ya kan? Saudara-saudara saya tidak ada yang dapat warisan. Kenapa? Nanti bapak saya juga meninggal dunia. Yang dapat warisan siapa? Saudara-saudara saya, ya kan? Kenapa dia nggak dapat warisan? Karena ada bapak saya, yang nanti pun juga dia akan meninggal dunia, yang mewarisi mereka-mereka juga. Kalau ada istrinya tapi punya saudara perempuan. Saudaranya siapa? Saudara perempuan. Saudaranya si mayit, yang mayit. Bukan yang pengusaha itu. Ya mayit kan? Bukan mayit. Masih hidup. Siapa? Masih hidup. Suaminya pengusaha, Bu ya. Meninggal. Saudaranya yang perempuan dapat, tapi dia punya istri nggak punya anak, dapat nggak? Misalnya saya pengusaha, saya meninggal, Tidak ada anak. Terus bapak nggak punya anak. saya punya anak, saya punya istri saya dapat 1/4 warisan. Terus saudara perempuan. Tapi Sisa-sisanya buat saudara perempuan saya dapat setengah. Sisanya ada sisa di situ, namanya rot. Nah, rot itu diberikan kepada saudara perempuan tadi. Kenapa istri dapatnya dikit 1/4? nanti dia kawin lagi. Bukan tidak ada. Salah satunya itu. Nanti dia kawin lagi. Iya. Kenapa dapat 1/4? Ya kan? Dapat sedikit. Karena pertama, si istri yang kita tinggalkan itu nanti akan dibiayai nafkahnya oleh keluarganya sana. Jadi kembali ke sana. Kan gini, ketika dulu mertua saya menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya kawin, Iya. berarti tanggung jawab anak itu kepada saya. Pada bapak. Dan ketika saya meninggal dunia, maka kewajiban itu kembali kepada keluarga di sana. Itu pertama. Jadi dia nggak usah khawatir, ada yang menanggung nafkahnya. Yang kedua, ketika seorang meninggal dunia, ketika seseorang menikah, ya,
tadi si perempuan tadi, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan harta ketika si suami ini masih hidup. Saya misalnya, saya ketika masih kecil, yang ngomong saya siapa? Orang tua saya. Kalau orang tua saya nggak ada, siapa? Kakak saya, ya kan, saudara-saudara saya. Ketika saya sekolah, siapa yang biayai? Kakak saya, orang tua saya. Ketika saya mau nikah, siapa yang biayai? Saudara-saudara saya. Terus giliran saya sudah menikah, terus saya punya kerjaan, duit banyak, amplopnya gede, yang kita kasih siapa? Ada nggak dikasihkan orang tua saya? Ada nggak dikasih saudara saya? Yang nerima uang amplop saya siapa? Hitungnya berdua. Bertahun-tahun. Istri yang menerima. Suami ibu ini kalau pulang dapat gaji, siapa yang terima gaji? Istri. Padahal yang nyebokin dulu siapa? Kita belum ada, ibu belum ada, orang tua. Nah, ketika suami ibu meninggal dunia, maka mereka berhak mendapatkan warisan. Kenapa istri dapat sedikit? Karena dia sudah mendapatkan banyak ketika masih hidup. Ya kan? Tiap bulan 15 juta, 5 juta, itu punya ibu. Uang nafkah itu punya ibu. Kalau ibu nggak keluarkan sama sekali, simpan tekep sendiri, itu halal. Halal, karena anak udah ada catatannya nafkah sendiri. Kecuali 5 juta ini buat ibu dan anak-anaknya, baru kemudian di situ ada harta anak-anak. Tapi kalau 5 juta ini khusus buat ibu, itu punya sendiri. Ada lagi di luar itu. Ya kan? Itu adalah nafkah kita untuk makan kita saja. Untuk anak-anak ada lagi. Kecuali 5 juta buat anak-anak dan kamu misalnya. Nah, itu lain lagi. Ya kan? Maka uang yang kita dapatkan dari nafkah itu adalah milik ibu, dan suami tidak boleh mengambil uang yang sudah diberikan untuk nafkah itu untuk kepentingan dirinya. Kalau dia mengambil harus izin. Bu, bensin habis, minta dong. Nah, itu baru izin. Tapi wah enak aja, nggak apa-apa. Ya kan, ini punya saya, itu nggak apa-apa, boleh secara. Tapi etikanya kurang bagus, tapi sebenarnya boleh secara hukum. Nah, punya kita. Jadi yang terima gaji setiap bulan istrinya. Ketika sudah meninggal dunia kan sebenarnya hubungannya juga udah putus. Ketika suami mati, ini si istri ini putus gak hubungannya dengan dia? Nangis paling sebentar, gereng-gereng. Nangis, suami saya meninggal dunia, gitu kan. Nah, habis itu mikir mau nikah lagi. Iya kan? Enggak, sono maksudnya. Jadi udah putus sebenarnya. Makanya, nah, yang tidak pernah putus adalah karena kekerabatan tadi. Ya kan, kekerabatan tadi. Sementara istri udah putus, dia bisa dinikahi oleh orang lain yang akan menanggung nafkahnya, atau dia akan kembali kepada keluarganya yang akan ditanggung nafkahnya, atau akan dinafkahi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya. Kenapa dia dikit? Ya karena dia ada yang menanggung nafkahnya, yaitu anak-anaknya. Istri memang dapat 1/8 kalau ada anak ya. Istri saya kalau meninggal dunia, istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Tapi dia itu tidak punya kewajiban apa-apa, karena nanti dia akan dinafkahi oleh anak-anak saya. Maka ibu-ibu tadi ya, ibu nggak usah khawatir. Nafkahnya siapa? Anak-anak, ya kan? Anak-anak. Kalau kamu nggak mau kasih nafkah kepada saya, biarin ada orang lain yang nafkahi saya, kan gitu. Ya. Nggak jadi Pak Ustadz. Ya. Jadi kemudian ada saudara nih banyak ya. Ahli waris yang berikutnya adalah saudara tadi banyak. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ada yang sebapak, ada yang seibu, ada yang sekandung. Kan saudara begitu. Ada kan saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Satu ibu beda bapak, satu bapak beda ibu, kan ada. Ada yang sebapak seibu, kan ada. Itu macam-macam. Semakin dia kuat hubungannya, semakin ya, kalau sekandung lebih kuat daripada sebapak, sekandung lebih kuat daripada seibu. Yang semakin kuat maka dia mendapatkan lebih banyak daripada yang tidak kuat. Kalau saudara nggak ada, turun kepada keponakan. Kan harta itu harus pindah tangan gitu kan. Kalau keponakan nggak ada, pindah kemana? Ke paman. Kalau paman nggak ada, pindah ke sepupu. Oh, sampai segitu. Intinya harta itu harus ada yang punya, harus ada pindah kepemilikannya. Jadi begitulah
pengaturan warisan yang ada. Nah, untuk lebih detailnya dan lebih gamblangnya hitungan-hitungan, maka kita bisa contohkan di papan tulis ini bisa. Ibu bisa buka aplikasi di handphone, di Play Store, iWaris. iWaris. Itu tinggal download, ya kan, install, kemudian nanti tinggal hitung. Pertama yang kali tanya duitnya berapa, yang ditinggalkan. Kemudian tanya di bawahnya, ya kan, hutangnya berapa, ya kan, ngurus jenazah berapa, ada di situ di bawahnya. Baru kemudian wasiat berapa, baru kemudian warisannya siapa. Nah, di situ tanya anakmu berapa, lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau nggak ada ya nol, ya kan. Ya. Kemudian bapakmu ada nggak, ibumu ada nggak, gitu. Nanti sampai hitung, truk, nanti akan ketemu sendiri. Terakhir, ya kan, berikutnya aja terus next, nanti kemudian akan ketemu bagian warisannya. Jadi sebenarnya mudah sekarang untuk membagi warisan, tidak perlu penghitungan yang jelimet ya. Tapi karena udah ada papan tulis, maka saya akan pakai. Ada spidolnya enggak? Tapi kelihatan nggak yang sebelah sana? Tuh kan kelihatan juga. Siapa yang mau bikin contoh? Yang dibikin contoh siapa? Ibu, siapa yang meninggal? Orang tua, oke. Orang tua, bapak atau ibu yang meninggal? Satu dulu, karena beda-beda nanti kan. Ibu dulu. Oke, ketika ibu meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Suami berarti ya. Suami kan masih ada, suami. Terus orang tuanya masih ada nggak? Orang tuanya mayit? Udah nggak ada. Anak-anaknya udah berapa? Laki berapa, perempuan berapa? Laki 2, perempuan 1. Sini ya. Nah, kita hitung dulu warisannya. Tapi ada duitnya nggak? Takutnya kita udah hitung ternyata nggak ada duitnya. Ya, oke. Kemudian kita hitung ya. Suami. Anaknya ada 3 tempat tadi? 3. 2 anak laki, 1 anak perempuan. Nah. Suami karena ada anak maka mendapatkan 1/4. Kalau nggak ada anak dia dapat 1/2. Karena biasanya istri itu dapat duit juga dari suaminya. Jadi kalau balik ke dia dengan jumlah yang banyak nggak ada masalah. 1/4. Ini namanya anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta sisa. Asobah. Ini asobah, sisa. Ya, sisa. Nah, cara penghitungannya begini. Ini dicari pembagi. Hartanya dibagi berapa? Nah, karena pembaginya cuma ada angka 4, maka hartanya dibagi 4. Hartanya dibagi 4. Kalau kontrakannya 4, yo dibagi 4 kontrakan. Suami mendapatkan 1/4 dari 4, mendapatkan 1 bagian. Si anak laki-laki dan anak perempuan sisanya berapa? 3 bagi 3 bagian. 3 bagian. Ini menjadi pembagi nanti. Nah, kemudian angka 3 ini, bagian 3 ini diperuntukkan kepada anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Nah, karena setiap anak laki-laki dihitung 2, maka bagian setiap anak laki-laki 2. 2 dikalikan 2 orang, ada 4 bagian. 4 orang tambah 1, 5 bagian. Jadi 3 bagian ini untuk 5 bagian. Ya. Nah, 3 ini dibagi 5. Ya, begitu. Tapi kalau kita mau pakai angka genap, ya kan, angka genap, maka kita kalikan, pembaginya jangan 4, dikalikan 5. 5 dari mana? Dari sini. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi hartanya jangan dibagi 4, hartanya jadi dibagi 20. Maka 1 dikali 5 sama dengan 5, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi ketemu di sini, suami mendapatkan 5/20 kali harta, ya kan? Ini kan 3 orang. Setiap anak laki-laki kan mendapatkan 2 bagian, ya kan? Sehingga di sini bagiannya, sini 5 kok. 6 dibagi 5, 5 bagi 3 bagi 5 dengan 3. 6, 3. Berarti 6 laki-laki. Ya, 6, 3. Ya kan setengahnya. Jadi 3, bagiannya kan 3 dikalikan 2. Kan dapat 6, 3.
Kan genap kan 5 sama 15 20, 5 tambah 6 tambah 6 tambah 3 20. Sehingga anak laki-lakinya mendapatkan harta 6 per 20 kali harta, 6 per 20 kali harta, 3 per 20 kali harta. Tinggal masukin hartanya berapa. Misalnya gampangnya hartanya 200 juta. Hartanya 200 juta. Misalnya hartanya 200 juta. Maka 5 per 20 kali 200 juta. Ya. Dapat berapa? 50 juta. 50 juta. 6 per 20 kali 200 juta. 60 juta. Ini juga sama ya. Ini 3 per 20 kali 200 juta. Sama dengan 30 juta. 60 juta. Ya. Jadi kalau uangnya 200 juta, suami dapat 50 juta, anak masing-masing laki-laki dapat 60 juta, 60 juta, yang anak perempuan mendapatkan 30 juta. Habis uangnya. Ini suami berarti ayah ya. Ya, suaminya si mayit. Ayah Pak Ustaz. Ya, ayahnya ibu. Ya sekarang kan ayahnya udah tidak ada. Nah, nanti ada. Ini kan dapat 50 juta. Beliau meninggal dunia, ya kan? Berarti hartanya dibagikan kepada mereka. Bagi lagi. 50 juta dibagi mereka dibagi 5, tambahannya berarti kan 20 juta, 10 juta. Dapat tambahan 20 juta yang anak laki-laki, 20 juta anak laki-laki, yang perempuan dapat 10 juta. Ayah Pak Ustaz. Ya, silakan. Ada seorang ibu Ya. punya warisan. Anaknya 6. Yang meninggal ibu ini. Ibu. Ibu, ya. Orang ibu punya warisan. Ada suami. Ya. Punya anak 7. Laki-laki satu-satunya. Perempuan misalnya berapa? Jadi yang 6 perempuan. Jangan perempuan. Terus suaminya ada. Suaminya udah meninggal juga. Oh, berarti tinggal bagi. Ya suami dari suami bukan. Enggak, suaminya kan ada kan? Suaminya meninggal. Meninggal dunia. Berarti anaknya aja. Anaknya. Berarti hartanya dibagi 8. Dibagi 8. Jadi ada seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan 7 anak. Ya, 7 anak. Yang 1 laki-laki, yang 6 perempuan. Karena yang anak laki-laki ini dihitungnya 2, maka jadi bagiannya ada 8. 6 anak perempuan dan anak laki-lakinya dianggap 2, jadi ada 8. Sehingga hartanya dibagi 8. Tinggal begini, anak perempuannya 1/8 kali harta. Yang anak laki-laki 2/8 kali harta. Itu kan dari kakeknya. Iya. Bukan Ya. dari suami nggak Iya. punya harta. Iya, nggak apa-apa. Semua harta milik si mayit itu kan harus dipindah tangankan. Baik harta itu diperoleh dari suaminya atau dari orang tuanya. Karena kalau nggak dipindah tangankan nanti nggak ada kejelasan milik siapa itu harta. Iya. Kalau udah dibagi begini, terus ternyata ada kesepakatan jelas maksudnya. Oke, sekarang bicara tentang gimana, boleh nggak kesepakatan? Ya. Kesepakatan maaf bagaimana? Bagi rata, kompromi. Dibagi rata. Kalau Oke. sepakat iya, tapi kalau tidak ya. Pertama, ini banyak ini. Udah sepakat saja bagi rata. Biasanya yang minta sama rata siapa? Enggak, kalau saya enggak. Enggak biasanya. Karena bagian perempuan itu sedikit, biasanya udah sama rata saja kan. Pertama gini. Menjalankan hukum Allah itu ibadah atau bukan? Ibadah kan? Ya, Maka menurut saya bagikan aja dulu. nanti kalau Dibagikan dulu, ya kan? ya, Sehingga jelas dapatnya berapa. ya, Habis itu kemudian anak laki-laki. si anak laki-laki dapatnya lebih banyak, mau bagi kepada anak-anak yang lainnya Ya. dengan jumlah yang sama, silahkan. Syariat Islam Boleh. dijalankan. Karena kalau udah di tangan, terserah dia. Jangankan dikasihkan kepada keluar saudara-saudaranya, dikasih saya aja boleh, ya kan? Apalagi pada saudara-saudaranya. Jadi pertama bahwa menjalankan hukum ini penting, ya, supaya kita dapat pahala, dapat ibadah dan tidak kena ancaman tadi. Kemudian yang kedua, kita tahu siapa, kalau udah dibagi ya, kita tahu siapa yang saya kasih,
berapa yang saya kasih. Kalau dari awal sama rata kan kita nggak tahu siapa yang mendapatkan hak saya dan berapa yang ngambil hak saya, berapa harta saya yang diberikan kepada orang lain, kan nggak tahu. Harusnya jatahnya 60 juta, karena sama rata jadi 40 juta. Padahal dia punya 20 juta yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Tapi kalau dibagi dulu itu jelas, karena kalau kita memberi pertama butuh niat, ya kan? Butuh niat. Kalau tadi sama rata kan nggak ada niat memberi, udah sama rata saja. Memberi itu bisa menjadi pahala. Ya kan? Lebih enak seperti itu. Kalau ibu-ibu sebagai perempuan biasanya jatahnya lebih sedikit, ya. Jangan minta, tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Sama itu setelah wasiat kepada waris kan nggak boleh ya? Ya. Dari waris, tapi dapat lagi dari wasiat. Ya. Ya, jadi untuk wasiat kepada ahli waris itu ada hadisnya. Hadisnya itu la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Kenapa? Karena warisan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, ada hitungan-hitungannya. Kalau ditambah dengan wasiat, nanti jadinya dapatnya lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi apalah artinya hitungan-hitungan itu? Itu yang penting pertama. Kenapa nggak boleh oleh Nabi? Yang kedua, memang ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat ahli waris yang lainnya setuju, ya kan? Ahli waris yang lainnya setuju, itu ada sebagian ulama. Tapi yang sahih pendapatnya adalah tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Kemudian, ya, ya wasiat kalau mau seperti tadi pakai hibah. Tapi hibah itu kepada anak-anak juga dianjurkan untuk adil. Karena kalau tidak adil akan bisa menyebabkan keributan. Ya. Gini, Pak Ustadz. Ya siapa dulu itu dulu. Perhiasan. Ini nggak tahu umum, nggak tahu apa. Itu biasanya kan ibu itu bicara di depan semua semasa lagi hidup perhiasan untuk anak perempuan gitu. Itu gimana itu? Kalau diakatkan hibah boleh aja. Tapi jangan pakai akad wasiat. Kalau wasiat tadi kembali kepada tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau mau memberikan itu pakai akad hibah saja. Jadi saya berikan perhiasan ini kepada anak-anak perempuan saya dengan sama rata, gitu kan? Gitu aja. Akadnya hibah. Bukan wasiat. Ya, dihibahkan aja. Jadi kalau tidak ada kata hibah, tidak ada pemberian sebelum itu. Semua diwariskan. Masuk. Ya. Silakan Bu.